Oke, ya selamat datang buat timnas superlatifnya untuk keren banget udah sesuatu yang luar biasa dan mendapatkan sesuatu yang luar biasa juga. Sebelumnya kita buka dulu acara ini dengan salam inovasi. Inovasi. Oke, ya kita dari PGT Pusat Pengembangan dan Penerapan Teknologi Lembaga Pendidikan dan Pengabdian Masyarakat Universitas Jaya. Ya, saya Nastia Dewi mewakili dari P3T LPPM ngajak nih ya adik-adik mahasiswa yang luar biasa super. Makanya saya kasih nama generasi superlatif nih ya. Luar biasanya kenapa? Karena mereka ini punya satu prestasi yang luar biasa. Prestasinya itu juga atas dasar ya menemukan satu produk inovasi yang ternyata ini dilirik oleh para juri kemudian dinilai lebih ya dalam Timnas tahun 2021 itu. Ya, apa itu Timnas? Apa itu produk inovasi yang mereka lombakan, kemudian mereka menangkan, kita sekarang ngobrol bareng sama mereka. Oke, yang pertama kita ngobrol dulu sama Nur Hidayanto. Halo. Halo. Ya, kemudian dengan Regata Ringgahanisa Putri. Ya, uh, sekarang diceritain dulu ya, ini gimana sih kalian itu dapat apa ya penghargaan itu gitu ya? Dan apa sih itu lombanya itu apa dan tingkatnya seperti apa? Diikuti oleh siapa aja? Jadi lomba yang kami ikuti itu namanya PIMNAS, Bu. Jadi PIMNAS itu adalah Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional. Jadi tingkatnya nasional. Awalnya itu kami membuat sebuah proposal riset, yang nantinya itu proposal tersebut akan diseleksi dan nanti akan masuk ke tahap pendanaan. Setelah itu, setelah didanai, akan masuk lagi, disaring lagi oleh juri, karena nanti kita juga dievaluasi, itu namanya evaluasi P2, penilaian PKM-nya. Nanti setelah itu akan masuk ke PIMNAS. Jadi yang kami ikuti adalah PIMNASnya. Jadi kami dari awal proposal sampai sudah didanai, lalu sampai dilombakan. Iya, jadi untuk masuk di PIMNAS itu langkahnya luar biasa ya, panjang juga ya. Jadi awalnya bikin proposal dulu nih ya, kan ada beberapa apa ya namanya kategori ya, kategori PKM ya. Ini PKM ya, Pekan Program Kreativitas Mahasiswa. Oke. Dan kalian ini di kategori PKM? Saya dan Nur Hidayanto kebetulan berbeda. Oke. Kalau Nur Hidayanto? Kalau saya sendiri itu tergolong dalam kategori PKM PI atau penerapan iptek. Penerapan iptek. Oke. Kalau Regata? Kalau saya riset. Oke, PKM RE. Jadi risetnya gitu ya. Ya, ini menarik banget karena kalian dapat apa nih? Medali? Bronze medali. Dapat bronze medal atau medali perunggu ya. Sebenarnya ada satu lagi ya dari Unsut ya yang tahun ini dapat medali juga ya. Namun hari ini berhalangan hadir, jadi kita ngobrol bertiga aja deh ya. Ya, kita ngobrol santai aja. Yang jelas ini Anda menemukan sesuatu yang baru, bisa diceritakan lebih lanjut nanti, tetapi kita mau tahu dulu nih ya, kok bisa sampai PIMNAS itu sudah mengalahkan ya, menyingkirkan berapa ratus proposal dan juga menyingkirkan berapa teman-teman dan juga dari Unsu sendiri ya yang tersingkir. Seperti apa nih ceritanya? Kalau untuk dari proposal sampai ke PIMNAS itu awalnya ada 23.000 proposal, Bu. Jadi seluruh Indonesia 23.000 proposal. Nanti disaring yang masuk ke PIMNAS itu kebetulan 700 dari PKM. 700. Oke, kemudian dari 700 itu dibagi-bagi per kategori. Nah, kemudian dari kategori itu diambil gold, silver, sama bronze, ditambah juara favorit. Oke. Tentunya
perjuangan yang luar biasa ya, Iya, kompetisinya melawan awalnya ribuan ya dari mahasiswa se-Indonesia. betul. Iya, kemudian sudah bisa masuk timnas RI udah luar biasa ya, dan Iya. kemudian dapat bronze ya. Ya kalau di Unsur sendiri memang yang masuk timnas ada beberapa ya kemarin Ada ya. 10 tim. Ada 10 tim. Iya. Kemudian yang mendapatkan medali 3 tim ini Iya, ya. betul. Oke, baik. Diperkenalkan dulu timnya aja dulu. Dari Mas Anto ya, Iya, betul. panggilannya ya. Ya, Oke, silakan diperkenalkan dulu Oke. ini teman-temannya Mungkin siapa aja dan judulnya apa. perkenalkan nama saya Nur Hidayanto, biasa dipanggil Anto ya Bu. Untuk anggotanya sendiri itu ada 2 orang. Itu ada Denny Razakul Muiz dari Fakultas FPIK dan satunya lagi ada Firman Bayu Hastama dari Fakultas Peternakan gitu. Bertiga ya? Iya, Oh, jadi Terus- lintas prodi juga iya, ya. benar. Yang Oke. penting ada angkatan di bawahnya satu. Ada angkatan di bawahnya itu memang salah satu prasyarat juga ya untuk Iya. PKM ya. Kemudian untuk dosen pendampingnya sendiri, untuk tim saya itu di bawah bimbingan Profesor Dr. Insinyur Eli Tugianti MP. Oke, Prof. Eli ya, Iya. luar biasa beliau memang ya penemuannya ya, dan mahasiswanya Iya. pasti juga luar biasa ya. Ya. Oke, ya. Untuk judulnya sendiri itu Smart Wild Incubator untuk Smart Farmer. Oke, untuk smart farmer. Iya. Wah, apa ini ya? Kalau yang baru dengar juga ada smart-smartnya, tapi kok di farmer gitu ya? Karena ini dari jurusan peternakan, Fakultas Peternakan. Iya. Oke, jadi ini berkaitan dengan ternak ya? Iya, puyuh. Puyuh. Iya. Oke, unggas puyuh ya? Iya, betul. Wah, ini ada sesuatu yang menarik yang perlu kita gali nih, ada informasinya pastinya ya. Oke, sebelumnya ke Ingga dulu nih ya. Panggilannya Ingga ya? Oke, silakan Ingga. Teman-temannya siapa aja yang udah maju? Perkenalkan, nama saya Rega Tarina Putri. Saya dari Fakultas Biologi angkatan 2018. Untuk anggota saya sendiri yang pertama ada Salma Aulia Salsabila, lalu ada Muhammad Reski Darmawan, Khairunisa dan Haris Raditya Subandrio, semuanya dari Fakultas Biologi Universitas Jenderal Sudirman. Lalu untuk pembimbingnya sendiri ada Dr. Endang Aryani Setiawati. Oke. Ibu Dr. Endang Aryani juga penelitiannya luar biasa ya. Jadi nggak heran juga dia bimbingannya juga mendapatkan medali ya di PKM ini. Nah, kebetulan juga sesuatu yang berbau biologi. Judulnya apa ini? Untuk judulnya Effervescent Flora vulgaris sebagai superfood imunostimulan penangkal COVID-19. Oh, nah ini ada COVID-nya ini yang pasti menarik juri ya, sehingga ini menang gitu ya. Nah ini tentunya juga bisa membuat teman-teman yang lainnya juga terpacu ya untuk membuat sesuatu yang baru, buat gimana caranya juri ini bisa tertarik dengan judul-judul yang spektakuler tentunya ya, sehingga bisa menang. Ya, berbagi pengalamannya sekarang ya. Dari Anto sendiri nih ya, apa itu smart well? Well ya, bacanya apa tuh? Iya. Smart Smart well incubator ya. Iya. Apa itu smart well incubator? Itu sebuah inovasi yang kita terapkan untuk membantu peternak, terutama peternak burung puyuh gitu ya. Peternak burung puyuh. Untuk ini apa namanya, budidaya agar lebih menghasilkan hasil yang optimal terhadap hasil produksinya, dan juga membantu mengatasi mortalitas yang signifikan yang kurang baik. Jadi kita menghadirkan sebuah alat inovasi itu nantinya itu apa namanya, membuahkan hasil yang maksimal agar peternak itu seperti yang menjadi smart farmer itu. Iya, bentuknya apa ini bentuknya? Bentuknya itu kita menginovasikan itu apa namanya, kandang puyuh yang tadinya kandang ya, jadi kandang kotak gitu ya, kandang. Terus kemudian kita ubah dari segi sistem ini apa namanya, tatanan kandangnya yang tadinya itu ya apa namanya, yang biasa aja konvensional, kemudian kami ada inovasi dibikin sedikit modern gitu. Lebih modern dengan apa ini? Dengan penerapan teknologi gitu. Iya. Kemudian
IoT, Ya, Internet of Things ya. Ya, memang sekarang lagi berburu untuk 4.0 ya, apalagi iya, nanti akan menuju 5.0 iya ya. betul. Semuanya serba smart ya. Jadi Iya, ini salah satu produk smart thing juga Internet of Things ya. iya Di betul. mana internetnya di Jadi kan dari apa namanya kotakan tersebut ya? untuk kandang puyuh Hmm? itu dipasang ada lampu untuk penghangat ruangan. Kemudian Lampu penghemat ruangan. ya, terus kemudian Oke. di ventilasinya itu ada kipas buat pendingin, kemudian untuk sirkulasi di dalam kandang tersebut. Ada kipas. Iya, pendingin sekaligus sirkulasi. Jadi eh biar apa ya nggak gerah gitu ya, Iya, nggak betul. keringetan. Atau gimana nih? Puyuh keringetan nggak sih? Biasanya Gimana? puyuh kan mudah stres gitu ya, Oh Bu. gitu, Iya, mudah terus stres. cenderung ada Oke. comfort zone. Jadi ketika Comfort zone. iya, ketika puyuh itu dalam suasana yang nyaman, maka Hmm. produktivitasnya akan maksimal gitu. Oh, jadi reproduksinya Iya, meningkat juga. meningkat juga Oke. terhadap performa apa namanya telur yang dihasilkan. Gitu. Hmm. Oh, bertelur ya, berarti targetnya biar dengan masuk ke kandang itu Iya, bertelurnya makin banyak si puyuh iya, ini. bisa jadi lebih optimal. Terus Oh, juga lebih hasil optimal. dari produk puyuhnya tersebut kan biasanya kalau kandang yang biasa itu yang belum ada penerapan teknologinya itu cenderung masih ada yang eh, tipis kerabangnya, terus juga mudah pecah ketika Sorry, dipegang. kerabang itu apa? Kerabang itu luaran telur puyuhnya, Oke, jadi lu kulitnya gitu. permukaan telur Iya, puyuhnya itu itu. namanya Oke, kerabang. kerabangnya jadi tipis, akhirnya tidak bisa menetas mungkin seperti itu ya. Iya, bisa nggak menetas, terus juga Hmm. ketika dijual itu harganya lebih murah kayak gitu. Jadi Oh, ketika ada oke. penerapan itu ada beberapa apa namanya perubahan yang terjadi Oh, gitu. kualitasnya lebih Iya, baik. betul. Oke. Itu untuk telur puyuh dijual atau untuk ditetaskan? Kalau yang misalnya yang saya Mhm. itu sebenarnya ada kandang yang buat divaksin, tapi Mhm. untuk sasaran dari program kami itu lebih yang komersil, yang dijual gitu. Untuk Iya, dijual. Oh, telur eh, penjualan telur gitu iya, ya. betul, Penghasil telur berarti itu betul. kandangnya untuk penghasil telur. Iya. Oke. Kemudian apalagi nih yang beda nih kandang ini dibandingkan dengan produk yang sudah ada di pasaran? Eh, Kalau produk yang di pasaran untuk kami lihat-lihat itu internet, bahkan kita lihat di pasaran itu memang inovasi untuk puyuhnya tersebut itu belum ada Oh, gitu. belum Jadi ada. kita Jadi memang kandang biasa aja yang iya, ada. terus Oke. kita mencoba untuk apa ya melihat referensi dari studi literatur, Mhm. konsultasi dengan dosen pendamping, kemudian ada suatu inovasi yang dikhususkan buat solusi permasalahan tersebut. Oke. Nah, untuk kandang tersebut itu sebenarnya apa referensinya itu dari peternakan ayam. Mhm. Kemudian dari ayam tersebut kita inovasikan ke diterapkan ke burung puyuh gitu sesama unggas tapi juga sama-sama berdampak baik gitu untuk ternak Oh, tersebut. bisa nggak dipakai untuk unggas yang lain selain burung puyuh ini? Mungkin yang baru saya ketahui itu memang di ayam dan Mhm. ini baru diterapin di puyuh gitu. Dan Oke, itu tapi di mendapat ayam sudah ada produk ini juga itu atau lebih belum ke juga? penetasan Lebih untuk ke ini. penetasan Iya, telur ya. Ini iya, lebih ke kandang supaya si unggas ini nyaman sehingga bertelurnya lebih banyak. iya betul kayak gitu. Oke, boleh juga ya. Iya, Iya, itu yang iya, iya. salah satu yang membuat Dewan Juri juga melirik gitu. Juga Hmm. ketika presentasi pun Hmm. mendapat nilai plus gitu. Jadi eh, tim yang saya presentasikan, yang saya tampilkan gitu, inovasi yang saya bawakan itu dapat respon yang baik. Bahkan Hmm. kita juga siap, maksudnya optimis bertanding dengan tim-tim unggulan seperti Hmm. IPM, Iya, IB, betul. ITS gitu-gitu. Iya, nggak takut ya. Iya enggak, udah siap mental dulu dari awal. Iya, ini idenya tuh dari mana sih? Dari kalian sendiri atau dari Prof. L ini? Iya. Kalau idenya sendiri itu Iya. kan
dari peternakan itu memang untuk semester 1 itu Iya. ada satu mata kuliah untuk seperti ini project membuat sebuah alat untuk berfungsi untuk peternakan. Nah, kemudian dari alat tersebut dinilai sama dosen. Dari dosen juga merespon baik terhadap alat yang saya itu buat. Kemudian mendapat saran suruh dibikin PKM. Nah, agar jaringannya lebih luas gitu ya. Oke. Terus dibantu dengan pembimbing yang hebat mungkin Iya, dapat pastinya saran, ya. koreksi gitu, masukan. Bahkan mungkin dulu ya banyak revisi dari judul, terus ini isinya agar nilainya lebih tinggi. Nilainya lebih punya nilai tambah. Iya, Iya. betul. Oke, ini Internet of Things ya. Iya, Pastinya terhubung dengan jaringan internet. betul. Gimana? Itu kalau dari sistem yang saya pasang itu Telegram, Bu. Pakai Jadi iya, Telegram. Telegram itu ada namanya Arduino. Itu Pakai Arduino. satu alat untuk menerapkan jaringan dari handphone ke Iya. alat tersebut. Untuk Jadi menangkap iya, ya informasi yang ada yang di eh, dalam kandang yang ada tersebut. dalam kandang tersebut, kemudian ditransmisikan Iya, di informasinya itu lewat Telegram. iya betul. Informasinya berupa apa? Berupa suhu dan ini Bu, ya kadang kan suhu derajat Hmm, Celcius gitu iya. sama kelembapan. Suhu dan kelembapan. Ya, betul. Oke, jadi gimana nih? Kalau sudah ada informasi suhunya mungkin lagi naik nih ya karena lagi panas-panasnya, Iya, betul. atau suhunya lagi menurun karena hujannya lebat banget nih setiap hari Iya. hujan nggak berhenti-berhenti. Itu setelah itu alatnya eh, Kinerjanya ngapain nih? otomatis. Kinerjanya Iya. otomatis. Oke, Jadi gimana jadi kinerjanya? sistemnya itu kan menggunakan termostat sama kontrol relay. Jadi memang ada setting buat yang pengaturan suhu tersebut Iya. itu ketika kan conversionnya itu di angka 28 derajat Celcius sampai 32. Jadi Oke. ketika suhu naik di atas 30 derajat Celcius itu memang udah disetting kipas harus nyala gitu. Oh, jadi yang bekerja otomatis Ya, adalah ketika suhunya naik, iya, maka kipas sebagai iya, pendingin akan bekerja secara iya. otomatis. Ketika suhu di bawah 20 derajat Celcius, Ya. 28 derajat Celcius itu lampu itu akan menyala di berbagai titik itu di kandang. Menarik ya. Ya, Jadi jadi penghangat. menghangatkan. Iya. Menarik sekali nih ya. Iya, jadi Iya, seperti iya, iya. layaknya seperti kayak hotel gitu ya Bu. Mm-mm. Jadi memang di situ dikhususkan buat puyuh itu memang hidupnya nyaman agar Iya, iya. nantinya ke depannya tuh lebih baik. Iya, ini sangat berguna banget ya tentunya ya untuk Iya, para peternak puyuh burung-burung ya. iya. Dan juga mungkin bisa juga berkembang di unggas-unggas yang lainnya juga Iya, ya. betul. Ayam, ya ayam potong, ayam kampung Iya, barangkali juga bisa. bisa Iya. diterapkan di situ ya. Iya ya, luar biasa ini ya. Iya, makanya ngalahin juga ya dari universitas-universitas besar-besar ya. Oke, Alhamdulillah. iya. Kemudian kalau dilihat dari harganya ya, kalau sudah nonton acara ini kan pasti, wah ada yang tertarik nih, luar biasa nih. Gimana nih harganya? Iya, kalau harganya sendiri kan Sudah kita diperjualbelikan? kalau dari tim saya sendiri itu Iya, memang dikhususkan buat PKM, belum iya. untuk sebenarnya ada rencana ke depan untuk Mm, kayak paten terus komersialisasi alat. Akan oke. tetapi untuk yang PKM yang saya buat itu kan penerapan iptek lebih ke konteks ke pengabdian. Jadi memang saya bikin alat ini tidak untuk diperjualbelikan, akan tetapi Oh, memang dari list harganya itu ekonomis juga gitu. Untuk oh, satu kandang oke. memang itu diperincikan kurang lebih 2.500.000 2 satu full juta. setnya, Oke. akan tetapi nanti payback periodenya itu untuk satu kotak burung puyuh itu memang itu 3 bulan. Jadi kita ketika ngeluarin 2.500.000 nanti 3 bulan itu dari keuntungan yang didapatkan itu menutup semuanya. Oke, tercover ya Iya, dengan eh, apa namanya hasil yang optimal itu tadi gitu iya ya. betul. Nah, ini sudah diterapkan ya Ya, sama peternak
ya, di mana nih? Sudah bekerja sama dengan mitra ya? Iya, betul. Kan Iya, di mana salah nih sudah satu diterapkan? poin PKM itu memang menjalin hubungan erat dengan mitra gitu ya, Bu. Oh, Memang apa dari mahasiswa sama peternak tersebut karena khususnya PKM Iptek ini ya, iya, syaratnya sudah harus bermitra. iya Oke. betul. Nah, untuk mitra sendiri yang saya ini kerjasama menjalin kerjasama itu ada di Patik Raja gitu, Bu. Untuk Oke. sebelum menemukan mitra tersebut, kami memang udah ada komunikasi, menemukan permasalahan yang ada di Mhm. lapangan terkait adanya kunjungan lapangan praktikum gitu. Jadi udah ada Oh, bekal terlebih awalnya tuh dahulu. main-main aja Iya, saat praktikum. Terus di peternakan itu ternyata ada masalah begini gitu iya, ya. Oh, ternyata di Kabupaten Banyumas juga ada ya peternak burung puyuh ya. iya, Bu, Hmm, kalau di daerah Patik Raja. di daerah Patik Raja itu ya. Iya, Besar juga mungkin tempatnya. ya besar untuk yang mitra yang saya ini tepatin Ya, itu ada 1.600 gitu 1.600 ekor ekor semuanya. dalam satu sesi itu ya. Iya, Dia khusus untuk petelur berarti ya. iya, Iya. Dan ternyata mudah-mudahan ini bisa bermanfaat ya bagi mitra itu ya. iya. Dan ternyata setelah diterapkan gimana nih hasilnya? Itu dari penerapan sendiri untuk pengontrolan dari segi produksi itu ada kenaikan setelah monitoring program PKM. Terus dari segi kematiannya itu lebih menurun gitu untuk Oh, puyuhnya tersebut. Kan biasanya ada puyuh yang uh, panasan, manga-manga kayak gitu ya, Bu. oh jadi apa Protesnya nih kalau puyuh kepanasan terus mulutnya ya kebuka gitu. kebuka? Oh Jadi gitu. memang iya apa Iya iya namanya iya dia. kayak oksigennya keluar, Hmm, airnya terus itu berhubungan dengan perabang telur yang dihasilkan. Telur oke. yang diproduksi itu apa kalau misalnya puyuh dalam keadaan baik, tidak Iya, stres itu apa yang dikeluarkan pula itu juga telur yang baik gitu. menarik banget ini ya. Jadi pokoknya telurnya itu apa ya sempurna gitu ya, Iya, nggak ada yang mati, terus juga apa namanya menetas semua gitu ya. Ya, ya. Jadi ini sangat menguntungkan untuk para peternak yang ada iya, di sana terutama gitu ya. 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 Kelanjutannya ini kayaknya mau dibikin tugas akhir ya. Itu memang sudah ada konsultasi dengan dosen pembimbing. Heeh, Untuk saya sendiri kan sudah memasuki semester 7 ke 8 ya. dan kebetulan saya juga udah punya proyek tersendiri sama dosen. Jadi itu nanti keberlanjutannya lebih ke ini adik tingkat yang angkatan Oh, 2019. iya akan dikembangkan Iya, lagi, akan diinovasikan iya, lagi gitu betul. ya. Dan nanti mungkin akan berlanjut untuk PKM selanjutnya juga. PPKM selanjutnya ya. Iya. Iya, Jadi yang penting ini ada inovasi ini kemudian dilombakan iya, di betul. ajang eh, Timnas. timnas ya dan kebetulan mendapatkan medali ya Iya, luar biasa alhamdulillah. kita kasih tepuk tangan ya untuk Mas Nur Hidayanto dan kawan-kawan berikut juga pembimbingnya ini Prof Eli yang luar biasa. Ya, kemudian sekarang kita beralih nih ya ke regata kuda. Ya, ini satu Sri Kandi dari biologi yang juga memimpin teman-temannya yang ada cowoknya juga ya. Jadi bukan berarti cewek nggak bisa mikir ya. Ya ini bersama pasukannya ada empat tadi ya, empat ya. Ya, bahwa penelitian gempa seperti produk apa itu ya namanya? Advertisement. Ya, kemudian sistemnya digunakan untuk minuman gitu ya. Iya. Air 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 bening gitu dimasukkan ke dalam minuman kita dan kemudian kita konsumsi Iya. sebagai minuman. Iya betul. Lengkapnya gimana nih bisa diceritakan ini inovasi apa sih sebenarnya? Kok effervescent baru gitu ya? Terbuat dari bahan apa? Jadi yang kami risetkan itu adalah effervescent dari bahan mikroalganya itu Mikroalga. berupa chlorella vulgaris. Chlorella. Oh, ini memang sudah kita tahu bersama ya kalau chlorella itu luar biasa sekali
ya. Kita kan manfaatnya lagi selain kalau selama ini dimanfaatkan untuk apa, terus sekarang inovasinya sebagai apa? Jadi untuk Coral vulgaris sendiri saat ini tuh dimanfaatkan hanya sebagai antivirus, itu pun di luar negeri. Jadi di Indonesia itu masih jarang sekali dimanfaatkan sebagai imunostimulan. Jadi inovasi kami adalah memanfaatkan Coral vulgaris tadi sebagai imunostimulan untuk meningkatkan sistem imun. Meningkatkan sistem imun, apalagi sekarang ya lagi pandemi begini ya, mudah-mudahan tidak global lagi sebagian wilayah saja sebagai energi, sebagai apa ya, penguat imun ya. Iya. Terus kemudian zat-zat apa sih yang bisa membuat sebagai penunjang supaya imunitas tubuh naik? Jadi di Chlorella vulgaris itu ada zat namanya Chlorella growth factor. Lalu di Chlorella vulgaris itu tidak hanya mengandung Chlorella growth factor, tapi mengandung vitamin yang sangat kompleks. Jadi ada vitamin B1, vitamin C, vitamin E, bahkan vitaminnya itu melebihi kandungan dari yang sudah produk yang sudah ada sekarang. Jadi kenapa kami menggunakan Chlorella vulgaris itu karena itu. Berarti ini kita memanfaatkan kemudian terbentuklah yang lebih apa ya, safety gitu ya, Praktis tuh. di mana-mana. Jadi bentuknya tablet yang nanti dimasukkan ke air nanti akan membentuk busa, Bu. Jadi lebih menarik dan rasanya lebih enak karena ada rasa manisnya gitu ya. Oh, berarti ada campuran bahan lain ya. Gimana sih cara bikinnya itu? Kok bisa bentuk tablet ya, itu alga ya? Iya, Bu. Jadi awalnya kami itu mulai risetnya dari kulturnya, Bu. Jadi benar-benar dari kultur, kami kultur sendiri di laboratoriumnya di Fakultas Biologi, terus nanti kami panen dari mikroalganya dibentuk bubuk, dikering anginkan hingga membentuk bubuk. Nah, bubuknya itu yang nantinya akan kami buat menjadi tablet. Caranya itu dengan dicampurkan bahan lain seperti maltodextrin, PVP, lalu ada asam sitrat, natrium bikarbonat. Nantinya akan dicetak kayak di press gitu, Ibu, nanti membentuk tablet. Dan tabletnya itu bulat, ya Bu. Nanti dimasukkan ke air akan membentuk minuman. Nah, minuman itu yang kami ujikan ke mencit. Kebetulan kami untuk risetnya sendiri di in vivo untuk mencit. Oh, sudah dicobakan di hewan ya. Kemudian gimana ya mencitnya? Terus jadi apa dia kan? Memakan sesuatu yang berbusa gitu ya. Apa jadi girang? Gesit atau jadi gimana nih? Jadi yang kami teliti itu parameternya ada 3, Bu, kebetulan. Ada kandungan leukositnya, lalu kandungan eritrosit, dan juga kandungan hemoglobin dari mencit. Jadi kami memberikan effervescence itu setiap hari, dimasukkan ke mencit pakai sonde, Bu. Jadi lewat oral dimasukkan, terus nanti kami amati dari sebelum kami melakukan pelakuan, itu apakah ada kenaikan leukosit, eritrosit, sama hemoglobin itu. Ternyata naik. Hasilnya naik ya. Jadi mencitnya tambah sehat ya? Iya, betul itu. Kalau itu sudah dicobakan level jauh ya dari manusia. Nah, kalau dicobakan ke kita sebagai manusia, kira-kira gimana? Untuk apabila dicobakan manusia itu sudah pasti aman, Bu, karena mencit dan manusia itu memiliki metabolisme yang sama, dan juga untuk Chlorella vulgaris sendiri sudah diuji cobakan ke manusia untuk antivirus, untuk sebagai antivirus dari malaria seperti itu, Bu. Tapi yang berbeda di sini adalah kami inovasinya itu untuk imunostimulan, Bu. Jadi sangat baru, Bu. Baru pertama kali. Ya. Gimana tahunya kalau imunostimulannya itu bekerja di dalam? Jadi cara kita mengetahui imunostimulan itu bekerja atau tidak, kami melihatnya dari kenaikan leukosit, eritrosit, sama hemoglobin tadi, Bu. Jadi untuk yang paling penting sebenarnya untuk kenaikan leukosit, karena kan leukosit adalah zat yang paling memerangi dari patogen. Oke. Jadi kalau diberi ya leukositnya akan naik bertambah. Ya. Kita tahu kalau leukosit sebagai prajuritnya ya. Ya, betul. Prajurit di dalam tubuh kita, kalau ada kuman masuk leukositnya bertambah.
saya bisa ngematin ini ya psikomatika ya. Dalam analoginya seperti itu ya. Oke, jadi leukositnya bertambah, kemudian hemoglobinnya Bertambah juga, eritrositnya juga bertambah. eritrositnya sehat. Ya. Itu mencitnya itu di satu dulu apa enggak itu? Untuk mencitnya kami tidak melakukan uji tangkang, Oh, jadi mencit gitu. sehat yang kami ada beberapa perlakuan, ada kontrol dan juga perlakuan berbagai konsentrasi dari si chlorellanya, Bu. Nanti kami lihat perbedaannya kontrol dan di perlakuan manakah yang lebih meningkat kandungan leukosit, eritrosit dan hemoglobin. Oke, jadi mencari yang optimum. Iya. Dosisnya yang optimum itu untuk mencit. Untuk dosis yang optimum itu 30% dari kandungan powder chlorella vulgarisnya, Bu. Jadi untuk kan membuat tablet itu butuh 100%. Jadi kandungan chlorella vulgarisnya 30% itu yang paling optimal. Oke, jadi kalau diterapkan ke manusia, dosis apa nih yang paling pas nih? Berapa kali dalam satu hari? Sudah dicoba? Untuk ke manusia kebetulan kami hanya mencobakan ke diri kami masing-masing, Bu. Jadi untuk dosisnya percobaannya kapan iya, gitu Bu. ya? Jadi untuk dosisnya itu 1,5 gram untuk 200 ml air dan diminum itu setiap hari, tetapi discontinue. Oh, oke, nggak boleh setiap hari diminum. Ya, jadi misalkan seminggu ini diminum, minggu depan tidak, lalu seminggu depannya lagi diminum lagi seperti itu. Oke, kira-kira kenapa ini mesti discontinue ini? Ya karena agar tubuh kita itu tidak mengenali si itunya, bukan kalau bisa dilihat kalau leukosit itu akan meningkat apabila diberi suatu perlakuan itu, Bu. Jadi apabila sudah dikenali nanti tidak akan meningkat jadi pun dari kandungan leukositnya. Oke. Ya, jadi tetap supaya untuk menjaga apa metabolisme tubuh juga ya, supaya tidak resisten dan sebagainya seperti itu ya. Oke, baik. Cukup menarik juga ini ya. Sesuatu yang belum ada nih ya di pasaran. Banyak mungkin ya yang lain, di apotek-apotek terdekat, tetapi yang dari bahan alami memang belum ada. Oke, ini idenya awalnya dari mana ini? Kalau ide kebetulan pertama triggernya itu dari pembimbing kami, Bu. Oh, oke. Bu Dr. Endang Aryani. Bu Dr. Endang Aryani kebetulan meneliti tentang mikroalga, Bu. Jadi triggernya dari mikroalga tersebut, tetapi dari perkembangannya kami anggota tim itu yang mengembangkan. Oh, iya. Jadi beliau sebelumnya juga sudah penelitian itu, kemudian dikembangkan lagi, yang menjadi sesuatu yang belum pernah ada. Iya. Oke. Sudah pernah melihat di pasaran belum produk ini itu harganya berapa, dan kemudian nanti kalau Regata dan kawan-kawan produksi ini secara besar-besaran kemudian dipasarkan gitu, harganya berapa, bisa lebih murah atau tidak, atau gimana? Sudah ke tahap itu belum? Ya sudah, Ibu. Jadi dari kami itu sudah melakukan survei untuk harga dari effervescent yang dari mikroalga, kebetulan sudah ada dari spirulina, Bu. Tapi untuk chlorella vulgaris belum ada sama sekali. Itu kisaran harganya 100.000 sampai jutaan rupiah, Bu. Iya, memang mahal sekali, Bu. Cukup lumayan ya harganya ya. Tapi dari produk kami sendiri, kami sudah melakukan perhitungan karena kami melakukan kultur mandiri. Untuk produknya itu apabila dijual 30 tablet itu selama 1 bulan dijual dengan harga 35.000 saja. 35.000 saja untuk 1 bulan pemakaian ya. Ya, ini cukup ekonomis ya. Oke, ini sebentar lagi calon pengusaha nih kayaknya nih ya. Ya, mudah-mudahan ya. Jadi berawal dari coba-coba barangkali ya, kemudian diseriuskan menjadi penelitian, kemudian dilombakan, ternyata nanti mudah-mudahan ya bisa menelurkan pengusaha-pengusaha mudanya Unsur nih ya. Oke, ya. Kemudian apakah ini sudah dipatenkan ya supaya terjaga gitu ya? Ya, gimana kalau Anto sendiri? Kalau dari saya sendiri itu kan ada yang namanya kekayaan intelektual dengan hak paten.
Nah, untuk sementara yang tim kami udah buat itu dari hak kekayaan intelektual. Jadi ada sertifikasi buat bahwa karya cipta tersebut itu memang inovasi dari HKI kami. HKI Cipta ya, Iya, sementara ini baru HKI iya, Cipta. Oke, sudah didaftarkan ya. sudah. Ya, sudah ada sertifikatnya juga. Jadi aman ini ya. Jadi jangan coba-coba nih ya. Karena ini sudah didaftarkan di HKI Iya, Cipta. iya. Oke. Kemudian dari Regata sendiri, Untuk tim kami juga sudah dilakukan pendaftaran ke HKI Bu dan sudah ada sertifikasi. HKI Cipta juga. Oke. Ya. Jadi luar biasa sehingga buat generasi super yang pengen seperti Nur Hidayanto dan juga Regata ini bikin dulu nih produknya yang bermanfaat, kemudian yang harganya bisa ekonomis gitu ya dibandingkan dengan produk yang ada di pasaran. Jangan lupa untuk didaftarkan di HKI ya, di HKI ya minimal HKI Cipta ya, karena juga kalau HKI paten memerlukan proses yang tidak sebentar gitu ya. Ya, baik. Kemudian apa yang bisa diperoleh dari pencapaian yang kemarin sudah diraih ya? Medal Ya, betul. bronze medal Iya, atau medali perunggu iya, di timnas ya masing-masing ya. betul. 3 di antara 10 mahasiswa perwakilan dari Unsur yang masuk timnas. Rasanya gimana nih pencapaian ini? Gimana Rasanya nih? bangga ya. Bangga ya? Oke, Kan iya kita ya. itu waktu waktu seremoni penutupan itu Ya. memang kami semua tim yang lolos itu memang Kumpul dikumpul bareng-bareng. gitu di rektorat. Kumpul bareng-bareng ya. Iya. Terus Jadi ada atmosfer ini apa namanya yang Ada iya, euforianya Bu. euforia sendiri terus udah teriak-teriak dan jingkrak-jingkrak ya. iya, disaksikan juga PR3 juga hadir di situ. Oke, iya iya iya. Dari para Malam pejabat puncak di rektorat itu beliau-beliau hadir semua ya ya. hadir dari kemahasiswaan ada, terus juga dari dosen-dosen pendamping juga hadir gitu. Wah, rasanya tidak bisa tergambarkan. Iya, Luar biasa gitu ya. Iya, sampai apa mau nangis, seneng kayak gitu ya. Sampai udah nangis ya. Oh, udah iya, nangis juga iya, ya. Oke, iya iya. Saking senangnya Bu, Saking soalnya di senengnya. Unsur sendiri memang medali ini beberapa tahun kita tidak mendapatkan medali Bu. Jadi Iya, di ini tahun ini benar-benar menularkan juga ya, ya medali yang selama ini diimpikan. Ya, hebat buat kalian berdua ya, juga mewakili satu dari Fakultas Teknik ya, iya Bu. iya betul. Fakultas Teknik itu untuk PKN-nya PKM Teknologi Bu. PKM Teknologi. PPM PKM PT. GT ya. Oh, PKM Gagasan teknologi. Gagasan Iya. Teknologi. Oke, oke. Ya, salut buat kalian ya dan harapannya ini para generasi super dimanapun Anda berada, baik yang di Unsud ataupun juga yang ada di luar Unsud, dari hal kecil ini bisa berubah menjadi sesuatu yang luar biasa gitu ya. Jadi apapun idenya, apapun uh, sesuatu yang bisa kita tuangkan gitu ya, yang penting bisa bermanfaat bagi orang lain, pasti insya Allah kalau kita tekuni dengan serius bisa menghasilkan sesuatu yang super dan juga yang luar biasa untuk dimanfaatkan ke orang lain. Oke, closing statement dari Antap dan juga dari Regata, silakan. Ada pesan buat para generasi superlatif nih ya, supaya bisa berhasil uh, berinovasi dan juga mendapatkan prestasi. Closing statement-nya sendiri itu usaha tidak mengkhianati hasil gitu. Iya. Apabila kita maksimal maka hasilnya kan juga akan maksimal. Oke. Ya, Regata? Kalau dari saya yang penting jangan takut mencoba. Iya. Apapun itu jangan takut mencoba. Misalkan kita ada jalan untuk mencoba sesuatu yang baru kayak misalkan PKN ini ataupun kompetisi lainnya itu coba saja. Oke, jadi jangan takut melangkah. Iya. Coba dan coba. Gitu ya, jangan cuma mikir, aduh takut begini, aduh takut gagal. Nanti nggak jalan-jalan gitu ya. Betul. Oke, baik.
Ya, luar biasa sekali tamu kita pada hari ini, Nur Hidayanto dari Fakultas Peternakan, ya, dengan inovasinya berupa Smart Wild Inkubator. Ini kandang IoT untuk burung puyuh, ya, dan juga Regata Ringgahanesa Putri yang mewakili kawan-kawannya juga dengan Effervescent Chloral vulgaris, ya. Oke, untuk sebagai superfood imunostimulan. ya, penangkal minuman COVID-19. kekinian juga tapi sehat ya. Oke, terima kasih atas kehadirannya pada podcast P3T LPPM Unsut yang bekerja sama dengan Radio Dian Suara 98,2 FM Purwokerto. Baik, kita ketemu lagi dengan inovasi-inovasi berikutnya. Yang terakhir, kita mesti salam Inovasi. Terima kasih.